Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi semuanya. Pada modul 1 ini mengenai pengetahuan mesin las dan mesin bor, izinkan kami kelompok 1 untuk mempresentasikan modul tersebut. Akan tetapi, lebih baiknya kita memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya Ahmad Gufron dengan NPM 210320100022. Saya Selviana Romatus, NPM 21032010007. Perkenalkan, saya Akbar Ahmad Sabibadi, NPM 210320100013. Saya Khalifatus Fitri Soliha, NPM 210320100020. Saya Antonius Sotanaris Tanggang dengan NPM 210320100033. Saya Novita Ramadayanti dari NPM 210320100052. Pada praktikum kali ini, adapun latar belakangnya adalah kami akan melaksanakan mengenai pengetahuan umum tentang mesin las dan mesin bor. Kemudian, cara pengoperasian yang aman dan benar. Selain itu, praktikum kali ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengetahuan bagian, jenis, dan macam-macamnya. Untuk selanjutnya, adapun rumusan masalah yang kami angkat, yaitu bagaimana proses penggunaan dan pengoperasian mesin las dan mesin bor. Selanjutnya, tujuan praktikum yang kami lakukan, yang pertama, dapat dan mampu memahami dan menganalisis gambaran penggunaan mesin las dan mesin bor. Yang kedua, memberi pemahaman dalam pengoperasian mesin las dan mesin bor. Dan yang terakhir, dapat memahami bagian dari mesin las dan mesin bor. Selanjutnya, pada manfaat praktikum kali ini, yang pertama, agar praktikan mengetahui macam-macam jenis mesin las dan mesin bor. Yang kedua, agar praktikan mengetahui jenis dan kegunaan dari macam-macam mesin las dan mesin bor. Dan yang terakhir, agar praktikan mengetahui pengaplikasian mesin las dan mesin bor dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, landasan teori akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Selviana. Untuk landasan teori pada modul pertama yaitu ada K3, di mana K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Yang kedua ada mesin las. Apa sih mesin las itu? Mesin las itu merupakan salah satu metode penyambungan antara dua plat yang sering digunakan dalam dunia industri. Dalam pengklasifikasian pengelasan itu berdasarkan cara kerjanya terdapat 3. Yang pertama yaitu ada pengelasan cair, kedua pengelasan tekan, ketiga pematrian. Untuk mesin bor bisa dijelaskan dengan Antonius. Untuk mesin bor sendiri adalah perkakas mesin yang digunakan untuk melubangi benda kerja. Nah, ini terbagi menjadi 4, yaitu mesin bor meja, mesin bor lantai, mesin bor radial, dan mesin bor tegak. Biasanya itu perbedaannya itu pada berat bendanya atau berat kerjanya. Selanjutnya ada bagian mesin las. Yang pertama yaitu adalah kabel las, berfungsi sebagai penghubung antara mesin las dengan elektroda. Kedua, pemegang elektroda berfungsi sebagai pemegang elektroda saat digunakan untuk pengelasan. Ketiga, ada palu las, berfungsi untuk membersihkan hasil pengelasan dari gerak las. Yang keempat, sikat kawat, untuk membersihkan permukaan benda yang akan dilas. Yang kelima, ada klem massa untuk menghubungkan kabel massa ke benda kerja. Yang keenam, ada tang atau penjepit digunakan untuk memegang atau memindahkan benda kerja yang masih panas. Untuk flowchart yang akan dijelaskan oleh Novita. Di sini saya akan menjelaskan flowchart. Yang pertama dimulai dari mulai. Selanjutnya studi praktikum, yaitu penggunaan alat mesin las, mesin bor, elektroda, motherboard, dan keselamatan kerja. Lalu studi literatur. Pengumpulan data pustaka dengan minimal 3 buku, 5 jurnal, dan maksimal 2 internet tahun 2017. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses penggunaan mesin las dan mesin bor. Tujuan praktikum, terbentuknya pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya. Dan manfaat praktikum, kelebihan tersendiri dari percobaan praktikum yang dilakukan. Alat yang digunakan diantaranya ada mesin las listrik, elektroda, mesin bor, dan pisau drill. Bahan yang digunakan yaitu pada mesin las ada besi dan aluminium, sedangkan mesin bor ada plat besi dan kayu. Selanjutnya ada SOP. SOP itu adalah standar operasional prosedur di mana suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi untuk praktikum. Selanjutnya ada peralatan K3K, yaitu benda yang digunakan untuk keselamatan dan kesehatan kerja untuk menjamin serta melindungi tenaga kerja dan dari kecelakaan kerja. Selanjutnya ada flowchart, yaitu langkah-langkah atau prosedur dalam praktikum yang terbentuk.
simbol-simbol grafis. Lalu analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu seluruh pembahasan secara singkat, padat, dan jelas, serta menjawab apa dari tujuan dari praktikum yang dilakukan. Selanjutnya selesai. Yang kedua ada flowsheet, yaitu ini adalah gambar flowsheet mesin las. Yang pertama menggunakan APD yang lengkap, lalu menyalakan mesin las dengan menekan saklar on, lalu mengatur vektor sesuai besi spesimen yang akan dilas. Lalu menghubungkan dua konduktor, jepit mesin pada meja kerja dan jepit elektroda. Lalu memulai proses pengelasan, selanjutnya inspeksi hasil pada pengelasan. Setelah itu melepaskan kedua konduktor, dan yang terakhir menonaktifkan mesin las dengan menekan saklar off. Lalu flowsheet mesin bor. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, lalu memasang mata bor ke spindle. Setelah itu menggunakan pengunci untuk merekatkan mata bor, lalu meletakkan benda kerja pada meja kerja. Setelah itu menghidupkan mesin bor, lalu memulai proses pengeboran. Setelah itu inspeksi hasil pada pengeboran, lalu mematikan mesin bor. Selanjutnya yang terakhir yaitu melepas mesin bor. Selanjutnya analisa dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Ahmad Gufron. Untuk analisa sendiri, berdasarkan video praktikum yang telah ditampilkan, terdapat beberapa hal penting yang harus dilakukan serta dipraktikkan pada saat proses pengelasan maupun pengeboran. Hal tersebut menyangkut pada saat, sebelum maupun setelah dilakukannya pengelasan maupun pengeboran. Sebelum melakukan pengelasan, maka harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada saat pengelasan, serta alat pelindung diri atau APD. Kemudian sebelum melakukan proses pengeboran, maka perlu mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, serta pemasangan mata bor pada mesin. Pada saat melakukan proses pengelasan maupun pengeboran, harus memperhatikan langkah-langkah kerjanya. Setelah melakukan proses pengelasan maupun pengeboran, maka harus melakukan inspeksi hasil dan mengembalikan peralatan las maupun pengaturan bor ke tempat yang semula. Untuk yang kedua yaitu pembahasan. Berdasarkan video yang telah ditampilkan, didapatkan langkah-langkah atau prosedur praktikum. Pada saat praktikum mesin las diawali dengan menggunakan alat pelindung diri, yaitu meliputi masker, topi, sarung tangan, dan topeng las. Kemudian diawali dengan mempersiapkan alat, yaitu mesin las, kemudian menyalakan mesin las tersebut. Kemudian proses pengelasan dimulai dengan memanaskan sambungan hingga mencair pada logam yang akan disatukan, dan langkah terakhir yaitu menginspeksi hasil pengelasan menggunakan palu las dan menonaktifkan mesin las dengan menekan saklar off. Kemudian untuk praktikum mesin bor diawali dengan menyiapkan alat dan bahan antara lain yaitu kacamata, mesin bor, plat deal, dan kayu. Untuk mesin bor untuk pengeboran sendiri yaitu diawali dengan memasang mata bor ke spindle, kemudian memakai pengunci untuk menegakkan mata bor. Dan untuk proses pengeboran ini perlu memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja seperti memakai kacamata dan lain-lain. Dan kemudian yang terakhir yaitu setelah selesai mengebor maka melakukan inspeksi hasil serta menonaktifkan mesin bor tersebut. Kemudian untuk kesimpulan dan saran akan diselesaikan oleh teman-teman. Yaitu selanjutnya untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat ditarik dari praktikum kali ini, yang pertama, faktor yang mempengaruhi dalam pengelasan adalah jarak elektroda ujung ke benda kerja. Jika terlalu dekat bisa menempel ke benda kerja, dan jika terlalu jauh lelehan elektroda tidak akan menumpuk, dan jika sangat jauh lelehan elektroda akan mati. Selanjutnya, dalam praktikum kali ini pengeboran ada dua tahap. Yang pertama, penentuan titik yang akan dibor, dan yang kedua pengeboran menggunakan mesin bor. Besar kecilnya mata bor akan mempengaruhi besar kecilnya lubang hasil pengeboran. Yang terakhir, fungsi dari pengeboran untuk membuat pengaluran pada benda. Adapun saran yang dapat disampaikan pada praktikum kali ini, yang pertama menggunakan alat pelindung diri untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selanjutnya berhati-hati dalam penggunaan mesin las dan mesin bor agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, mengembalikan mesin yang telah dipakai ke tempat semula. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai modul 1 yaitu pengetahuan mesin las dan mesin bor dari kelompok 1. Saya mewakili dari kelompok 1 izin undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.